Guys, ada yang meminta maaf dan mengklarifikasi karena sudah bilang ke Pak Prabowo tolol, bajingan. Akhirnya minta maaf dan klarifikasi. Itulah mental tempe. Tidak konsisten. Akhirnya takut juga. Ya, takut juga ini Bapak Sontoloyo dengan Bapak Dungu ini. Ini nih orangnya. Nah, ini lebih baik kita tonton saja. Silakan sahabat tonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terus. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guys. Kali ini kita akan membahas Pak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 ataupun presiden yang sekarang ya guys. Lagi ramai karena beliau menyebut ada seseorang yang bilang bahwa Prabowo bajingan tolol. Kalau bukan Rocky Gerung, siapa lagi kan guys? Dan di sini Rocky Gerung membuat klarifikasi. Tenang. Takut ya. Oke, sebelum Rocky Gerung klarifikasi, kita lihat dulu bagaimana sang Rocky Gerung, orang paling biadab di Indonesia, menyebut Presiden ke-8 kita sebagai bajingan tolol. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Amin, semoga mules terus sampai mati. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Sekarang Balas. siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kelas sekarang ya guys ya. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Waduh. Siapa guys kalau bukan Rocky Gemblung? Takut nggak lo? Tenang. Sama Pak Jokowi aja gas terus, giliran sama Pak Prabowo langsung bikin klarifikasi. Mental cemen lo. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Tahu lah Pak. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum
kau dibersihkan. Wow, relax. Mantap, Presiden. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Mantap. Klarifikasi guys. Soalnya saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya. Itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Katanya diedit guys. Guys, katanya diedit, kan sudah jelas-jelas di awal video. Coba kita lihat. Di belakang kita besok akan ada foto Prabowo dan Gibran. Pelutnya akan mules terus-menerus kan guys? Diedit gimana? Tenang. Aduh. Bilang saja wanimu, beranimu cuman sama Pak Jokowi. Aduh, gitu yang katanya profesor hebat. Tenang. Itu namanya profesor cemen. Akeh nang wangon kayak gue. Tenang. Dan di sini kita akan lihat para netizen mengelumat habis Rocky Gemblung. Beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo menyinggung masalah bajingan tolol. Sudah pasti mengacu kepada satu nama. Siapa itu? Rocky Gerung. Karena apa? Karena satu-satunya manusia bejat di bangsa ini yang mau menghina presidennya dengan kata-kata bajingan tolol itu cuma Rocky Gerung. Yang lain nggak ada. Padahal sadar tidak sadar, yang sebenarnya bajingan tolol itu ya dia. Kenapa? Bajingan adalah orang yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk bangsanya, Betul. tapi omongannya terlalu besar. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata, seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP, ya kan? Apa dia bilang? Ya, ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Bapak Prabowo, tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol, itu urusan kami. Oke Pak? Mantap. Salam dari NKRI harga mati. Pada sambutan di Harlah NU ya, Pak Prabowo menyindir siapa? Menyindir Rocky Gerung. Ya. Jadi dia bilang ada yang menyebut dia adalah bajingan tolol gitu ya. Itu tuh bahasanya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak melanjutkan hal itu. Justru di dalam isi pidatonya dia lebih menekankan kepada organisasinya, Kabinet Merah Putih, kemudian aparatur pemerintah ya, yang dia ancam ya. Artinya dia tekan, dia push apabila terjadi aneh-aneh tidak sesuai dengan amanah masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat, maka akan digeser sama Pak Prabowo, akan disingkirkan gitu. Nah, di sini kita melihat ya isi pidatonya Pak Prabowo itu. Yang pertama ya, kalau kita ngomongin Rocky Gerung ya, ngomongin Rocky Gerung itu dianggap Rocky Gerung itu ya nggak level dia, jauh lah.
Ya mau lu ngomong apa, istilahnya gitu lo, mau ngeledekin apa, itu pun dari zaman Jokowi kan seperti itu, ngomong apa kasar seperti apa. Artinya itu adalah riak-riak kecil bagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo yang kedua nih ya, justru Pak Prabowo fokus kepada internalnya, terhadap organisasinya. Iya, ini menurut saya Pak Prabowo ini memang jenderal sejati ya. Karena leader ya, pemimpin-pemimpin itu lebih banyak dia berpikir tentang internal. Karena apa? Ketika internalnya baik, internalnya rapi, maka eksternal itu akan mengikuti. Pasti ikut rapi. Karena orang-orang di dalamnya sudah rapi, maka pekerjaannya juga rapi. Luar biasa Pak Prabowo. Ini orang satu kayaknya lupa kalau sekarang eranya Prabowo Subianto ya, bukan eranya Joko Widodo. Yang kalau ngomong ngedabur siapapun boleh-boleh saja. Kalau sekarang lu langsung direspon tuh, lihat. Lupa makanya ya. Makanya kata Bu Irma nih ya, di era Joko Widodo itu ya, demokrasi yang kebablasan. Orang-orang yang ngomong kayak gini pas era Jokowi tidak ada yang sama sekali direspon loh. Tapi ketika Prabowo Subianto langsung diomongin di depan umum. Makanya tadi saya lihat videonya nih, orang ngomongnya itu maksudnya ini. Dia lupa kali. Ingat ya, ini eranya Prabowo Subianto, bukan era Jokowi. Makanya ngomong hati-hati. Takutnya direspon langsung sama Prabowo Subianto. Pernah nggak kalian berpikir para pembenci Jokowi ya, elit-elit politik yang di atas sana jarang sekali menyenggol seorang Prabowo, karena tahu sekali ya, jika mereka sering menyenggol seorang Jokowi, memfitnah seorang Jokowi, Bapak Jokowi itu hanya diam. Dari saat Bapak Jokowi menjadi presiden pun Bapak Jokowi tidak pernah menanggapi. Tapi di saat Bapak Prabowo menjabat, itu berbeda dengan Jokowi ya. Bapak Prabowo akan tegas untuk rakyat Indonesia. Apa yang dijalankan pemerintah, jika itu sudah benar dan baik, dan jika ada yang menghalangi, maka Bapak Prabowo tidak segan-segan untuk menindak. Nah, ini yang ditakutkan oleh para pembenci Jokowi ini. Mereka tidak lantang untuk menyerang Prabowo, tapi menyerang seorang Jokowi, mengkambing hitamkan seorang Jokowi, karena mereka takut dengan seorang Prabowo. Faktanya seperti itu. Betul itu. Berarti apa guys ya? Mentalnya tempe guys. Ya udah, mau dimanapun, bagaimanapun ya pas klop guys ya. Media Tempo dan Rocky Gerung kan CS, ya udah sama-sama mental tempe. Tenang. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan. Kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol, kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Tapi sayang, Tenang. mentalnya cemen guys. Pantas orang kawin-kawin. Ternyata mentalnya kayak gini guys. Tenang. Aduh. Kau bilang tolol, kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras Rocky Gerung, dan meminta semua pihak, mengajak masyarakat memboikot Rocky Gerung, dan meminta media-media televisi untuk memboikot Rocky Gerung, tidak lagi tampil di muka umum, karena ini berbahaya bagi adab bernegara dan berbangsa, bagi generasi kita ke depan. Rocky Gerung, aku curiga sama kau ya.
Kau jangan-jangan antek-antek yang ingin merusak karakter bangsa. Ya, sekali lagi, Rocky Gerung, kau harus membuat pernyataan maaf kepada Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati. Jika tidak, kami cari kau. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak, bukan soal ditangkap doang. Hilang. Anda nggak percaya itu, Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal. Hilang. Betul itu ya. Tapi ya memang ya guys ya, suara lantang hanya kepada orang yang tidak mau membalas. Apakah itu keren guys? Giliran sama Pak Jokowi lantangnya luar biasa guys. Ya beliau tahu, beliau lah, kayak tahu nggak layak, nggak pantas itu si Rocky Gerung disebut beliau ya guys ya. Sorry. Tenang. Si Rocky Gerung itu tahu guys itu ya. Wah, saya harus serang Pak Jokowi saja karena Pak Jokowi diam. Itu. Lah, sekarang giliran menyerang Pak Prabowo. Langsung klarifikasi guys. Jelas-jelas kita sudah tahu, kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa si Rocky Gerung menyebut ada nama Prabowo. Katanya diedit. Aduh, Rocky pantes nggak nikah, nggak kawin ya guys. Tenang. Ternyata mentalnya tempe guys. Tenang. Itulah sahabat, karakter tabiat seorang pengecut. Jadi siapa dia yang Bapak Dungu yang mengatasnamakan akal sehat? Justru dia yang pengecut, yang dungu, takut juga rupanya, gak mau dipenjara, minta maaf, mengklarifikasi. Itulah orang-orang yang cari panggung. Tamat kau.